1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 1 siapkan untuk moderator, kemudian ada penyaji dan penulisnya. Silakan ya. Jadi setiap kelompok ini punya waktu 40 menit ya untuk sesi presentasi dan sesi diskusi. Silakan. Saya berikan kesempatan pada Anda. Jadi sesi presentasi 10 menit, 30 menit untuk sesi diskusinya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Abelia Putri Sardana, nomor NPM terakhir 001. Perkenalkan, nama saya Nina Ade Saraswati, NPM terakhir 002. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Adi Dharma, NPM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Tanana dengan NPM terakhir 005. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Sardaso Astawan, NPM akhir 006. Perkenalkan, nama saya Dabu Kesangga Januasa, NPM terakhir 007. Yang pertama saya akan membahas topik yaitu faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama ada kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif. Sikap lembaga sosial yang kurang tegas dalam menghadap perilaku penyimpang tersebut, maka semakin banyak jumlah dan kualitas perilaku menyimpang di kalangan remaja. Kedua, sistem lembaga sosial mengendalikan pola perilaku remaja masa kini tidak berjalan dengan baik. Besar kemungkinan akan timbulnya penyimpangan dari nilai dan norma yang berlaku, sikap lembaga sosial yang kurang tegas, dan dalam menghadapi perilaku menyimpang tersebut, semakin meningkatkan jumlah dan kualitas perilaku menyimpang di kalangan remaja. Yang kedua ada dorongan dari dalam diri sendiri. Mayoritas perilaku kenakalan remaja memiliki keyakinan spiritual yang minim. Hal tersebut dapat mendorong mereka untuk melakukan hal-hal negatif. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa mereka mendorong untuk melakukan hal-hal negatif seperti yang sudah tidak asing dibicarakan. Padahal, dengan memiliki keyakinan dan imam yang kuat akan berperan sebagai tiang ataupun benteng agar kita tetap berada di jalan yang seharusnya. Yang ketiga ada kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian terhadap orang tua anak akan mempengaruhi baik atau buruknya perkembangan kepribadian anak. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang menjadi dasar utama bagi perkembangan sifat,
sikap, dan mental anak. Namun, keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi yang keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Oleh sebab itu, baik buruknya struktur keluarga dan sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Dan yang terakhir adalah faktor fasilitas pendidikan. Fasilitas sekolah yang kurang menyebabkan siswa atau siswi tidak bisa menyalurkan bakatnya, sehingga besar kemungkinan mereka menyalurkan kegiatan ke arah yang negatif. Kurangnya fasilitas sekolah menyebabkan murid tidak bisa menyalurkan bakatnya, sehingga besar kemungkinan para remaja menyalurkan kegiatannya ke arah negatif. Selain itu, dapat beberapa kasus guru BK yang tidak banyak membimbing dan mengarahkan siswanya, sehingga mereka mungkin akan mencurahkan masalah di tempat yang salah. Sekian topik yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan mental anak. Cara mendidik anak yang salah, yang pertama yang biasa disebut dengan pola asuh permisif. Pola asuh yang memberi anak banyak kebebasan dan kendali atas kehidupan mereka. Pola asuh permisif membuat orang tua tidak mempunyai banyak waktu untuk mengawasi anak. Beberapa orang tua ingin melakukan pekerjaan lain dibanding pergi ke sekolah ataupun mengawasi anak-anaknya. Ada banyak alasan berbeda mengapa seseorang memilih menjadi orang tua yang permisif. Beberapa orang berpikir bahwa pendekatan ini adalah cara terbaik untuk membesarkan anak-anak mereka, karena mereka merasa lebih penting untuk membiarkan anak mereka membuat keputusan sendiri daripada memaksakan aturan mereka sendiri. Cara pola asuh anak yang benar yaitu metode pengasuhan anak yang benar berdampak besar pada cara berpikir anak. Memberikan pola asuh yang baik dengan menjadi pemimpin, panutan bagi putra atau putri Anda, dan mengajarkan anak untuk selalu memiliki sifat terbuka terhadap orang tua. Orang tua perlu menggunakan motivasi untuk membuat anak melakukan sesuatu. Motivasi datang dalam berbagai bentuk seperti nasihat atau pandangan ke depan. Peran komunikasi orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu mengajak anak untuk menceritakan kesehariannya. Dengan hal ini, anak-anak akan merasakan perhatian dari orang tua dan membuat mereka memiliki sikap terbuka. Hal ini memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Komunikasi internal dalam keluarga lebih banyak menggunakan komunikasi antarpersonal, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan dampak dan umpan balik yang berbeda. Setiap komponen harus diperhatikan sebagai bagian yang berinteraksi dalam melakukan komunikasi antarpersonal. Yang kedua yaitu membekali anak dengan pemahaman yang baik tentang berperilaku dalam kehidupan. Orang tua umumnya peduli dengan apa yang dilakukan anak-anak mereka, dengan memberi mereka nasihat tentang hal-hal yang dilakukan remaja pada umumnya. Orang tua pada umumnya berusaha membekali anaknya dengan pemahaman yang baik tentang apa yang dilakukan remaja, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan. Cara ini cenderung efektif untuk mengatasi kenakalan remaja, karena anak-anak sudah dibekali dan dapat memahami cara berperilaku yang baik dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Recording stopped.
Recording in progress. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Iko Mangantayuda dengan NPM akhir 012. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada cara yang dapat kita gunakan untuk mengurangi kenakalan pada remaja menurut pandangan kalian? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Cahaya Ngayu, MPM terakhir 023. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa pola asuh permisif sangat berpengaruh terhadap mental anak karena pola asuh tersebut kurang efektif dan lebih memberi dampak negatif terutama pada anak dari keluarga broken home. Menurut kalian, apa yang bisa kalian lakukan, yang bisa orang tua lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anda. Yaitu pertanyaannya, apakah ada cara yang dapat digunakan untuk mengurangi kenakalan pada remaja sekarang? Yaitu jawabannya ada. Dengan cara memberikan pendidikan karakter
kepada remaja dan hendaknya orang tua dapat memahami perasaan dari remaja. Dan orang tua juga dapat membangun komunikasi yang tepat kepada remaja agar diharapkan dapat mengontrol remaja tersebut. Juga orang tua harus menghargai bahwa anak remaja memiliki pandangan yang berbeda tentang apa saja yang mungkin berbeda pendapat. Apakah bisa diterima, Kak? Bisa, Gus. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan. Nah, tadi dikatakan kan pola asuh permisif itu kurang efektif. Bagaimana cara orang tua untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, dalam hal ini tuh bukan cuma orang tua yang berperan penting. Orang tua itu tetap harus memberi wejangan ataupun berkomunikasi dengan anak, dan anak pun juga sebaliknya, terkhususnya remaja, itu juga harus bisa berpikir positif tentang baik atau buruknya pola asuh. Nah, kita sebagai remaja juga harus memiliki kesadaran agar hal-hal yang negatif yang ditakuti itu tidak terjadi. Jadi intinya kita tuh tidak bisa hanya bergantung dan menyalahkan orang tua saja dalam hal pola asuh, namun kita sebagai remaja juga harus memiliki kesadaran yang lebih baik untuk melakukan hal yang lebih positif juga. Apakah bisa diterima? Bisa, Saras. Terima kasih, Saras. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Devani Rataningsih, NPM akhir 033. Di sini saya akan bertanya, seperti sekarang ini kan banyak anak yang nakal suka melawan orang tuanya. Apakah ada cara mendidik anak jika anak sudah terlanjur nakal? Terima kasih.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel tentang apa yang menjadi faktor utama yang memicu terjadinya kenakalan remaja. Menurut saya, saat ini masalah kurangnya persiapan orang tua terhadap pengasuhan anak sering dipandang sebagai pemicu timbulnya masalah sosial dan kenakalan remaja. Karena orang tua dipandang kurang mampu memberikan perhatian khusus kepada anak. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga antara orang tua dan anak dan anggota keluarga lainnya mempengaruhi jiwa anak dengan cara yang menular, serta kesediaan untuk menyelesaikan masalah keluarga melalui percakapan yang sabar dan jujur serta terbuka. Apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih, bisa Adi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Divani, yaitu bagaimana cara mendidik anak jika anak tersebut sudah terlanjur nakal. Tentu saja ada banyak cara untuk mendidik anak yang sudah terlanjur nakal atau salah pergaulan. Sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Selain itu, cara-cara untuk mendidik anak jika sudah terlanjur nakal yang pertama yaitu membuat aturan dan sanksi yang tegas dengan anak. Yang kedua, jangan terlalu sering memberikan toleransi, sebab semakin sering memberi toleransi, maka anak akan menganggap remeh aturan yang sudah ada dan semakin sulit untuk diatur. Selain itu, sebagai orang tua juga harus sabar dalam menghadapi sikap anak yang sangat labil, dan juga kita tidak boleh melakukan kekerasan atau memaksa pada anak. Orang tua juga harus menanyakan kemauan anak dan mengajak anak untuk diskusi. Apakah bisa diterima? Recording stopped. Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan di sini pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan mental anak broken home agar tidak terjerumus ke arah kenakalan remaja? Sekian dari saya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dava. Bagaimana cara meningkatkan mental anak broken home agar tidak terjerumus ke arah kenakalan remaja? Menurut saya, anak dari keluarga yang broken home secara emosional cenderung tidak stabil dan sangat terganggu. Meskipun dengan kondisi yang tidak stabil dalam keluarga, orang tua tetap harus menyisihkan waktu untuk memerhatikannya dengan mengajarkan anak berpikir positif, mulai mampu menerima kenyataan yang terjadi pada orang tuanya. Sebagai anak pasti ada kesempatan untuk merenungkan dan memperbaiki keadaan. Juga diberi ruang untuk membagi pikirannya dan didiskusikan secara perlahan bagaimana anak dapat membangun kembali hubungan dengan orang tuanya dan lainnya. Apakah bisa diterima? Sudah bisa dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk moderatornya, Pak Ade, yang telah menyampaikan dan memimpin diskusi seperti itu. Nanti saya berikan masukan sekalian ya dengan kelompok berikutnya, seperti itu. Ya, oke, silakan kelompok 2 dulu dilanjutkan. Silakan. Saya izin share screen, Bapak. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik. Selamat siang, Bapak Iko Mangwidana Putra, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan selamat siang teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aras Makfiro. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Kurang lengkap rasanya jika kita tidak memperkenalkan anggota-anggota kami. Nah, jadi yang pertama ada Ninyoman Amanda Maharani dengan NPM 08 selaku pemateri 1, lalu dilanjutkan oleh Ananda Pramesti dengan NPM 09 selaku pemateri 2, dan yang ketiga ada Anggita Biryani Virgin dengan NPM 010 selaku notulen dan penanggap jawaban. Lalu ada Niputu Anggi Wirayani dengan NPM 011 selaku penanggap jawaban juga. Lalu ada Ikomang Antayuda dengan NPM 012 selaku penanggap jawaban, dan saya sendiri Aras Makfiro selaku moderator. Dan yang terakhir ada Aryan Setriayu Pudita dengan NPM 014 selaku penanggap jawaban. Next. Baik, untuk siang hari ini ada 3 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Lalu sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk membacakan peraturan-peraturan yang akan saya lakukan saat presentasi siang hari ini. Yang pertama, dimohon untuk teman-teman semuanya menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon. Yang lalu dimohon untuk para peserta semuanya untuk menyimak materi ini dengan baik dan benar. Lalu untuk sesi tanya jawab, saya buka hanya 2 sesi. Nah, sesi yang pertama 2 pertanyaan dan yang sesi kedua juga 2 pertanyaan. Untuk para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghidupkan raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, bisa di next. Nah, buat teman-teman, ingat, karena topik yang akan kita bahas yaitu adalah digitalisasi bahasa Indonesia di era 5.0, maka ingat kata Albert Einstein, yaitu semangat manusia harus menang atas teknologinya. Tanpa berlama-lama lagi, untuk pemateri 1, Amanda Maharani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ara. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Izin menjawab, Amanda, suaranya sudah terdengar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mengizinkan saya menjadi pembicara pertama pada presentasi hari ini. Sesuai dengan materi yang kita ambil, yaitu digitalisasi bahasa Indonesia di era Society 5.0.
Sebelumnya mungkin banyak dari teman-teman yang belum memahami apa itu pengertian Society 5.0. Sekarang saya akan menjelaskan. Society 5.0 adalah semua teknologi yang menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Artinya, Society 5.0 ini mengandalkan manusia menjadi komponen utama yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial. Di era Society 5.0, internet bukan hanya untuk berbagi informasi, tetapi internet juga digunakan untuk kehidupan. Next. Nah, di samping itu, terdapat beberapa permasalahan di era Society 5.0, terutama yang disebutkan oleh Putra pada tahun 2022. Ia menjelaskan bahwa ancaman besar Society 5.0 terkait dengan peran manusia yang lambat laun akan digantikan oleh robotika. Robotika itu sendiri melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan oleh manusia. Jadi, peran manusia sudah tergantikan oleh kehadiran teknologi. Oleh karena itu, menyikapi isu-isu tersebut, di era Society 5.0 membutuhkan upaya yang matang untuk membentuk siswa yang cakap sebagai penerus bangsa. Next. Mohon maaf untuk teman-teman semua, untuk pemateri 1 mungkin ada kendala, jadi dilanjutkan oleh pemateri 2 untuk menjelaskan tentang digitalisasi. Untuk Amanda, oh baik, mohon maaf teman-teman, Amanda sudah bisa join kembali. Untuk Amanda, dipersilakan untuk melanjutkan materinya. Mohon maaf sebelumnya karena kendala sinyal. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai Society 5.0, saya harap teman-teman mengerti makna dari Society 5.0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang digitalisasi. Digitalisasi merupakan hasil dari kecanggihan teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, proses digitalisasi mengalihkan informasi dalam bentuk analog ke bentuk digital, sehingga informasi bisa kita peroleh dan transmisikan melalui peralatan dan jaringan internet. Next. Ada beberapa pandangan ahli terhadap digitalisasi. Salah satunya adalah pandangan menurut Gumelar dan Dinur pada tahun 2020, mereka menjelaskan bahwa digitalisasi dalam pendidikan mengacu pada penggunaan teknologi sebagai perantara dalam proses pengajaran dari administrasi hingga kurikulum. Sedangkan menurut Nimoh, Chamala, dan Aziza, pada tahun 2021, digitalisasi memaksimalkan proses pembelajaran dan menghemat ruang dan waktu. Sedangkan menurut Susilo dan Prasetyo, pada tahun 2020 mereka menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk bahan ajar digital. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Amanda Maharani selaku materi 1. Untuk melanjutkan materinya, saya serahkan waktu dan tempat kepada pemateri 2. Untuk Ananda selaku pemateri 2, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya minta maaf karena tidak bisa off-cam dikarenakan masalah jaringan. Di sini saya akan menyampaikan bagian pembahasan yaitu strategi melakukan digitalisasi bahasa Indonesia. Yang pertama, ada keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara, yang dapat diperoleh melalui bahan ajar berbasis video. Belajar mendengarkan dan berbicara adalah dua keterampilan yang saling mendukung.
Ghazali dan Nahdlatain menjelaskan bahwa pembelajaran dengan bantuan video dapat menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan suasana belajar yang efektif yang meningkatkan keberhasilan belajar. Sementara itu, penggunaan video sebagai bahan ajar dapat meningkatkan kinerja dan semangat siswa dalam keterampilan berbicara. Selanjutnya, contoh dari bahan ajar berbasis video sendiri yaitu YouTube. Melalui YouTube, kita dapat mengakses segala video dengan tema apapun yang dapat membantu kita dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua ada keterampilan membaca yang dapat diperoleh melalui buku digital dan komik digital. Buku digital merupakan evolusi dari buku cetak yang memuat teks bacaan dan gambaran dalam rangkaian artikel yang kemudian diubah melalui media elektronik. Omar dan Mustafa 2018 menjelaskan bahwa buku digital mudah disimpan dan memiliki banyak akses seperti smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Sedangkan komik digital merupakan rangkaian gambar berisi ide kreatif pengarang yang dievaluasikan. Rahmatullah dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa komik digital merupakan ide baru yang menarik dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran siswa. Senada dengan itu, Komstina 2022 menyatakan bahwa penggunaan kartun digital sebagai sarana pembelajaran bagi siswa tepat karena identik dengan perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya, untuk buku digital dan komik digital sendiri dapat diakses melalui platform budi.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, yang ketiga ada keterampilan menulis, berupa bahan ajaran keterampilan menulis dalam bentuk aplikasi. Bahan ajar keterampilan menulis berbasis aplikasi merupakan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi untuk menunjang keterampilan menulis siswa. Ardiansa dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa bahan ajar berupa aplikasi sangat efektif dan memudahkan pembelajaran siswa karena tersedia di mana saja dan kapan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ananda selaku pemateri 1. Lalu untuk materi kelebihan dari digitalisasi ini akan dilanjutkan oleh pemateri 1 yaitu Amanda. Untuk Amanda, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ara atas waktunya kembali. Tadi Ananda sudah menjelaskan tentang strategi menjalani digitalisasi bahasa Indonesia. Digitalisasi bahasa Indonesia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu fleksibilitas pembelajaran. Artinya adalah penyesuaian atau adaptasi pembelajaran dengan berbagai situasi dan kondisi, serta seluruh komponen pendidikan dapat disesuaikan, termasuk metode yang digunakan sehingga menimbulkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan nyaman. Yang kedua itu ada menghemat ruang penyimpanan. Dengan digitalisasi, kita dapat menghemat ruang ketika menyimpan arsip ilmu pengetahuan yang sebelumnya membutuhkan satu lemari besar untuk menyimpan buku pelajaran. Kini, berkat digitalisasi bisa digantikan oleh sebuah flash disk dengan satuan megabyte hingga terabyte. Selanjutnya ada perlindungan sumber asli. Digitalisasi mempertahankan hak cipta tapi memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya tanpa izin dan tanpa pembayaran selama kredit penciptaan yang asli tetap dicantumkan. Yang terakhir itu, digitalisasi memudahkan mengelola dan mencari dokumen. Digitalisasi menyimpan arsip atau dokumen secara digital sehingga kemungkinan kecil data itu tercecer. Maka dari itu, memudahkan kita untuk mencari dokumen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Amanda, terima kasih telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, permasalahan digitalisasi akan dibahas oleh pemateri 2 yaitu Ananda. Untuk Ananda, waktu dan tempat saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi. Selain kelebihan, digitalisasi bahasa Indonesia sendiri memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu tergantikannya peran manusia dengan robot. Kemajuan teknologi sudah umum ditemui di berbagai aspek kehidupan. Kehadiran robot-robot super canggih ini menjadi tantangan besar bagi manusia dengan berbagai profesi pekerjaan.
salah satunya bagi para pendidik. Kita ketahui bahwa bersama bahwa saat ini memang sudah banyak pekerjaan manusia yang mulai tergantikan oleh robot. Tanpa kita sadari, sejak masa pandemi ini, teknologi robot memang hampir menggeser peran guru di sekolah. Hanya saja, teknologi yang saat ini kita temui bukan merupakan robot dengan wujud manusia, namun berwujud aplikasi seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, Skype, dan lainnya, serta perangkat keras seperti handphone, laptop, dan tablet. Yang kedua, ada kesenjangan ekonomi. Yang seperti yang kita tahu, tidak semua orang memiliki keadaan ekonomi yang sama, sehingga tidak semua orang dapat memiliki barang-barang elektronik dan teknologi yang ada saat ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Pada saat ini masih banyak orang yang kurang paham akan penggunaan teknologi. Hal ini disebabkan oleh akses informasi terkait dengan iptek jarang dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa belajar menggunakan iptek itu tidak baik bagi kesehatan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak ingin belajar menggunakan iptek lebih lanjut lagi. Terus yang keempat, ada permasalahan jaringan. Seperti kita tahu bersama bahwa masih banyak tempat-tempat di pelosok dan pedalaman yang tidak terjangkau oleh listrik, sehingga sulit untuk mendapatkan jaringan dan mengakses teknologi yang ada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ananda selaku pemateri 2. Telah memaparkan materinya, semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa tersampaikan balik lagi kepada teman-teman semuanya. Tiba saatnya kita di sesi sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab saya buka dari sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menghidupkan fitur raise hand. Sekian, terima kasih. Baik, karena sesi tanya jawab ini saya buka hanya 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Untuk penanya pertama yaitu Nika Dedita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ara. Perkenalkan saya Nika Dedita Cahyadewi dengan NPM akhir 038. Di sini saya izin bertanya, apakah ada pengaruh yang ditimbulkan dari topik yang kelompok kalian bahas yaitu mengenai digitalisasi bahasa Indonesia di era Society 5.0. Terima kasih. Terima kasih Dita, untuk pertanyaannya akan kami tulis dulu oleh notulen kami. Selanjutnya untuk anak Agung Istri Agung Cynthia, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena saya sedang dalam perjalanan. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi latar belakang kelompok Anda untuk mengangkat topik ini? Apakah sudah jelas? Terima kasih untuk anak Agung Istri Agung Cynthia, pertanyaannya sudah jelas kami terima. Untuk pertanyaannya kami simpan dan berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah memberikan kami waktu untuk berdiskusi. Untuk pertanyaan, saya jawab dari pertanyaannya Dita terlebih dahulu karena Dita sebagai penanya pertama. Untuk Dita, jawaban Dita akan dijawab oleh Kak Anta. Untuk Kak Anta, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dita Cahyadewi, yaitu pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang ditimbulkan dari topik yang kelompok kalian bahas, yaitu mengenai digitalisasi bahasa Indonesia di era Society 5.0. Nah, untuk jawabannya itu tentu saja ada. Dari strategi yang sudah kami jelaskan tadi, seperti contoh
Dengan adanya YouTube sebagai aplikasi untuk belajar, menyimak, dan keterampilan berbicara, para siswa ataupun mahasiswa dapat mencari referensi video untuk latihan debat, berpidato, dan mungkin untuk latihan menjadi seorang pembawa acara. Ataupun hanya sekedar untuk menyimak video-video materi-materi pembelajaran lainnya. Bukan hanya itu saja, namun dampak lainnya yaitu pada keterampilan membaca, di mana contohnya yang kami sampaikan tadi yaitu dengan adanya komik dan buku digital itu yang sangat memudahkan siswa atau mahasiswa untuk mencari bahan bacaan ataupun referensi dengan cepat. Selain itu, dampak yang sangat berpengaruh yaitu pada keterampilan menulis, yaitu untuk para orang tua di luar sana sih. Ini program dengan adanya YouTube ini sangat membantu untuk melatih anak mereka yang masih di bawah umur untuk latihan menulis dengan bantuan aplikasi di perangkat digital. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari jawaban saya mohon maaf. Apakah bisa diterima mungkin oleh Dita? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Anta dan Dita. Untuk pertanyaan kedua dari anak Agung, istri Agung Cynthia akan dijawab oleh Anggi. Anggi, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah bisa terdengar dengan jelas, Anggi? Baik, terima kasih. Terima kasih Hara atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Cynthia, yaitu pertanyaannya mengapa kita mengambil topik tentang digitalisasi bahasa Indonesia di era Society 5.0 ini. Kita ketahui bahwa di era Society 5.0 ini, semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya untuk berbagi informasi, namun internet juga digunakan untuk kehidupan. Permasalahan di era Society 5.0 ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Digitalisasi merupakan hasil dari kecanggihan teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi dalam pendidikan mengacu pada penggunaan teknologi sebagai perantara dalam proses pengajaran dari administrasi hingga kurikulum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa digitalisasi merupakan terobosan yang tepat dalam pembelajaran saat ini, dan sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berharap dapat mengembangkan konsep digitalisasi bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang dimana dimaksud digitalisasi bahan ajar bahasa Indonesia adalah bahan ajar yang di dalamnya terdapat perangkat pembelajaran untuk belajar bahasa Indonesia. Sekian dari jawaban saya, apakah bisa diterima, Agung Cynthia? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Agung Cynthia dan Anggi sudah menanggapi jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, untuk sesi kedua tanya jawab akan saya buka untuk teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk peserta di sesi kedua ini sudah mau menghidupkan raise hand dan sudah mau bertanya. Untuk penanya-pertanya pertama yaitu Samade Handi, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Baik, di sini saya izin bertanya, yaitu menurut kalian bagaimana cara mengatasi permasalahan digitalisasi pada poin pertama, yaitu tergantikannya peran manusia dengan robot. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Sang Made Handi. Untuk pertanyaannya kami tulis terlebih dahulu. Lalu untuk penanya kedua yaitu Dentino Asmara Putra, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi bisa nggak kalian menjelaskan maksud dari kelebihan digitalitas bahasa Indonesia dalam fleksibilitas pembelajaran? Baik, terima kasih untuk Dentino Asmara Putra sudah bertanya. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih telah memberikan waktu pada kelompok kami untuk mendiskusikan jawaban. Untuk pertanyaan dari Sang Made Handi tadi akan dijawab oleh Aryans. Nah, untuk Aryans, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Aryans? Baik. Tadi Sang Made Handi bertanya, menurut kalian bagaimana cara mengatasi permasalahan digitalisasi pada poin pertama, yaitu tergantinya peran manusia dengan robot. Nah, menurut kami, cara mengatasinya itu cukup sulit dikarenakan perkembangan digital yang semakin hari semakin maju. Namun, bukan berarti kendala ini tidak bisa diselamatkan. Cara yang bisa dilakukan yaitu adalah salah satunya bagaimana kita sebagai manusia dapat mengontrol cara kerja robot tersebut dengan baik dan benar. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi, manusia tidak akan kalah dengan kecanggihan yang ada di robot. Sekian dari saya, apakah dapat menjawab? Siap, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aryans dan Handi. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Gita. Untuk Gita, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Gita. Baik, terima kasih. Fleksibilitas pembelajaran ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi kita semua, di mana kita bisa belajar dan mencari tahu tentang apapun, dimanapun, dan kapanpun. Selain itu, hal ini dapat memudahkan para pengajar untuk dapat mengajar dimanapun. Seperti contoh saat ini, kita sedang melakukan pembelajaran melalui digital dengan kondisi dimanapun dan kapanpun. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah bisa diterima, Theo? Bisa. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Gita dan Theo atas pertanyaan dan jawabannya. Bisa di next. Ketemu PDAM. Nah, selesainya sesi tanya jawab tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa digitalisasi dalam pendidikan mengacu pada penggunaan teknologi yang membantu memaksimalkan proses pembelajaran. Salah satunya pengembangan konsep digitalisasi bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia melalui berbagai strategi, di antaranya keterampilan dalam berbahasa, seperti keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan keterampilan menulis. Digitalisasi memiliki kelebihan, di antaranya ada perlindungan sumber asli, menghemat ruang penyimpanan, mempermudah mengelola, mencari dokumen. Di balik kelebihan era society, terdapat juga beberapa permasalahan yang terjadi seperti peran manusia lambat laun akan berkurang dan akhirnya tergantikan oleh teknologi. Namun hal itu juga bisa dapat diselesaikan. Dari permasalahan tersebut diperlukan suatu penyelesaian, yaitu diantaranya meningkatkan keterampilan penting seperti dalam menganalisis, menciptakan hal baru, dan pembentukan karakter. Next. Nah, setelah saya membacakan kesimpulan tadi, berakhir sudah presentasi dari kami. Saya selaku Pak Moderator Aras Makfiro memohon maaf apabila ada yang salah, dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mengapresiasi kelompok kami dengan sangat baik dan sudah bertanya saat sesi tanya jawab. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, dan jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian dari saya, dan terima kasih. Selamat siang. Oke, ya, terima kasih pada Araya yang bawakan untuk sesi 2. Nah, di sini saya sudah membaca artikel ilmiah yang sudah dua kelompok ini presentasikan. Ya, jadi catatan saya itu adalah yang pertama terkait dengan penulisan daftar pustaka. Ya, jadi kelompok 1 saya kan sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan penulisan daftar pustaka. Kalau di Indonesia secara umum kita pakai format apa seperti itu. Ya, jadi untuk tahun kita tuliskan setelah nama pengarang. Nah, kalau misalnya saja Anda memakai format MLA seperti itu bisa. Akan tetapi tolong diseragamkan, karena saya melihat penulisan daftar pustaka untuk kelompok 1 itu ada format MLA
Kemudian ada format apa. Ya, itu tolong diseragamkan seperti itu. Ya. Nah, itu catatan saya yang pertama. Coba saya share screen sebentar ya. Wah, kalau share screen pakai ponsel, saya nggak bisa. Coba kelompok 1 bisa nggak diinikan ya, dicek makalahnya kelompok 1. Kelompok 1. Bisa di share screen makalahnya kelompok 1. Artikelnya. Bisa nggak? Bisa share screen, Bro. Ya. Ya, coba di share screen ya. Jadi ini di drive saya, ini saya sudah melihat untuk penulisan daftar pustaka itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan rumusan masalah. Ya, jadi kalau misalnya saja rumusan masalah itu kan bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa pernyataan seperti itu. Ya, nah di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu berupa pertanyaan, kemudian yang kedua itu berupa pernyataan, kemudian yang ketiga itu berupa pernyataan. Nah, kalau misalnya saja Anda membuat sistematika seperti ini untuk penulisan Anda, nah, jadi alangkah baiknya lebih baik Anda itu diseragamkan. Kalau rumusan masalah itu berupa pertanyaan, ya ketiganya itu harus berupa pertanyaan. Ya, baru nanti kalau ingin berupa pernyataan bisa, tetapi itu harus sama semua berupa pernyataan rumusan masalahnya seperti itu. Ya, jadi ini kan masih ada, coba diperlihatkan rumusan masalahnya. Ya, ini ya. Jadi ada berupa pertanyaan 1, kemudian yang kedua itu berupa pernyataan, yang ketiga juga berupa pernyataan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya saja dalam bentuk ini kan sistematika ada 1.1, 1.2 dan seterusnya. Ya, nah kalau sistematikanya seperti ini, rumusan masalahnya itu berupa pertanyaan, bukan pernyataan seperti itu. Beda kasusnya kalau misalnya saja tidak mempergunakan sistematika seperti ini. Jadi bisa dalam bentuk senarai, paragraf demi paragraf. Ya, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan isi, ini sudah baik, sudah bagus. Jadi 3 rumusan masalah ini sudah dijawab di dalam bagian pembahasan, seperti itu. Jadi terkait dengan penyebab terjadinya kenakalan remaja, kemudian pengaruh pola asuh orang tua. Nah, yang ketiga, peran komunikasi orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja. Nah, kalau kita bicara masalah kenakalan remaja, ini kan kalau kita kembali, ya bagaimana seorang manusia itu dilahirkan seperti itu. Jadi dia lahir tanpa pakaian sama sekali, hanya badan saja, tidak memakai pakaian, seperti itu, putih bersih, sehingga dalam teori pendidikan, seorang bayi itu lahir, dia tidak berbekal apapun. Jadi dia masih suci. Nah, mengapa? Misalnya saja sampai muncul karakter-karakter yang berbeda yang dimiliki oleh setiap orang itu, padahal ketika dia dilahirkan kan dia putih suci. Tetapi mengapa? Ketika dia mulai beranjak, memiliki umur remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya karena adanya pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali bagaimana karakter seseorang itu dibentuk. Ya, nah kalau misalnya saja
muncul pertanyaan, mengapa remaja zaman sekarang itu melakukan tindakan-tindakan yang negatif, banyak melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ya, karena saja pencurian, kemudian perampokan, lantas sampai ada yang melakukan pembunuhan. Kita kan tahu di Yogyakarta ada kasus Lite. Ya, jadi remaja-remaja di sana itu kerap kali menyerang orang-orang dengan senjata tajam. Mungkin beberapa bulan yang lalu kan Anda mendengar kasus yang seperti itu. Nah, mengapa sampai terjadi demikian? Nah, disinilah peran lingkungan dan tidak kalah penting itu adalah peran orang tua. Jadi kalau misalnya saja setiap orang tua memiliki waktu dan kesempatan untuk berbicara dengan anak, mendekatkan dirinya dengan anak, saya rasa masalah-masalah yang seperti itu, kenakalan-kenakalan remaja itu tidak akan ada. Ya, karena masa-masa remaja itu adalah masa-masa mencari jati diri. Ya, mereka itu ingin terlihat eksis di mata orang lain, dibicarakan, kemudian viral, apalagi seperti zaman sekarang. Ya, jadi sekali lagi peran orang tua ini memang sangat penting sekali. Ya, terutama masalah komunikasi. Ya, kalau misalnya saja komunikasi itu sudah terjalin dengan baik antara orang tua dan anak, saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Ya, contohlah misalnya saja sejak kecil kalau Anda menonton misalnya saja kartun-kartun Jepang seperti Doraemon, Shinchan, dan yang sejenisnya. Jadi setiap kurun waktu tertentu para orang tua itu akan berkunjung ke sekolah mereka. Ya, bahkan tidak jarang orang tua itu juga memperhatikan bagaimana anak-anak mereka itu belajar, kemudian barangkali bermain di sekolah seperti itu. Nah, itu adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan yang ada di Jepang untuk mendekatkan diri, ya, orang tua dengan anaknya. Walaupun bisa saja di rumah itu mereka bisa bertemu, tetapi barangkali dari segi waktu itu sangat kurang. Ya, para orang tua zaman sekarang kan sibuk bekerja, dan mereka itu menyerahkan sepenuhnya kepada pengasuh. Ya, jadi kadang-kadang kan muncul anekdot bahwa anak zaman sekarang itu lebih banyak dibesarkan oleh pengasuh, bukan oleh orang tua mereka, oleh orang tua mereka sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin beberapa di antara Anda juga ada yang seperti itu, dibesarkan oleh pengasuh, tapi tetap ya, walaupun kesibukan apapun yang dilakukan oleh orang tua, peran mereka itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun, apalagi oleh kemajuan teknologi. Ya, nah itu catatan saya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, ini artikelnya sudah bagus seperti itu. Jadi tadi saya sudah membaca terkait dengan digitalisasi bahasa Indonesia. Ya, terkait dengan digitalisasi seperti itu. Jadi dari segi isi makalahnya ini memang sudah baik sekali. Untuk penulisan daftar pustaka ini sudah memakai format apa, namun di sini untuk judul buku itu tolong nanti dicetak miring. Ya, jadi judul buku itu sekali lagi harus dicetak miring. Ya, itu memang sudah menjadi pakem seperti itu. Jadi setiap judul buku itu harus dicetak miring. Nah, sementara di daftar pustaka yang Anda buat ini masih cetak tegak seperti itu. Ya, nah itu catatan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, nah termasuk juga mungkin anggota kelompok yang lain. Jadi kalau misalnya saja ada kata yang masih berupa bahasa Inggris seperti society, seperti ini misalnya saja, itu harus dicetak miring. Ya,
itu harus dicetak miring. Kalau misalnya saja ada padanannya dalam bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita memakai padanan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Nah, dari segi konten ini sudah sangat baik sekali. Ya, dari segi isi. Jadi zaman sekarang apapun itu sudah tidak lagi mempergunakan kertas. Ya, istilah kerennya itu adalah paperless seperti itu. Jadi semua dokumen itu sekarang sudah dalam bentuk digital. Buku-buku, kemudian media-media pembelajaran itu hadir dalam bentuk digital. Kita kan tidak bisa membayangkan kalau dulu itu kita merekam video, kemudian sekarang kita bisa mengunggahnya di aplikasi YouTube dan itu ditonton oleh jutaan orang. Kalau dulu kan ketika saya masih SMP, SMA di sekolah menengah itu saya tidak membayangkan bahwa internet akan perkembangannya semasif ini. Apalagi pada masa pandemi seperti itu banyak hadir aplikasi-aplikasi yang pada akhirnya itu sangat membantu kita di dalam berkomunikasi. Nah, kehadiran aplikasi-aplikasi yang pada akhirnya itu akan menyingkirkan pembelajaran secara konvensional seperti itu, kemudian buku-buku cetakan itu akan mulai berkurang, bahkan beberapa penerbit itu sekarang sudah tidak lagi mencetak dalam bentuk buku konvensional, tetapi sudah menerbitkan dalam bentuk buku digital seperti itu kan sangat membantu sekali kita sebagai manusia. Ya, kita tidak bisa membayangkan bahwa perkembangan dunia komunikasi akan seperti ini. Nah, kalau misalnya saja untuk digitalisasi buku seperti itu, tadi sudah disampaikan oleh pemateri, itu kita bisa melihat dalam aplikasi atau website Budi milik Kemdikbud. Nah, Perpustakaan Nasional juga punya aplikasi. Barangkali ada yang sudah mengunduh aplikasi Perpusnas, Ipusnas ya? Sudah ada yang mengunduh aplikasi Ipusnas. Sudah ada. Ada, Bapak. Jadi aplikasi sudah ada ya. Jadi aplikasi Ipusnas ini sangat membantu sekali. Ya, kalau misalnya saja Anda ingin meminjam buku yang ada di sana, Anda harus menjadi anggota. Ya, Anda harus menjadi anggota seperti itu dan Anda bisa meminjam buku secara gratis di situ. Ya, nah peminjaman buku secara gratis ini dalam artian kalau dipinjam itu kan memang harus dikembalikan. Jadi buku apapun itu sudah tersedia dalam bentuk digital. Anda pinjam, jangka waktunya itu adalah 7 hari. Lewat dari 7 hari, kemudian secara otomatis buku itu pun akan menghilang dari rak peminjaman Anda. Seperti itu. Ya, jadi otomatis akan kembali ke rak aplikasinya. Ya, jadi ini sangat membantu sekali seperti itu. Dan barangkali kita juga mengenal yang namanya Google Play Books, kemudian di Apple juga ada yang seperti itu, dan sebagainya. Ya, oke. Nah, itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan diskusinya itu sudah baik sekali. Ya, jadi beberapa pertanyaan yang diajukan itu sudah terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Ya, ada tanggapan atau pertanyaan barangkali? Silakan.
Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Jadi ini baru kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Minggu depan kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Dan juga catatan dari saya untuk no tulis, tolong dikirimkan. Ya, siapa yang bertanya seperti itu dikirimkan kepada Korti, nanti Korti yang mengirimkannya kepada saya. Ya. Oke. Barangkali itu dalam format, mungkin kalau Anda menulisnya di buku catatan, itu bisa difoto seperti itu, siapa yang bertanya dan pertanyaannya seperti apa, lantas dikirimkan kepada Korti, nanti Korti menuliskan pada saya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan atau tanggapan barangkali? Silakan. Ada? Oke, bila mana tidak ada, saya akhiri. Ingat, minggu depan itu kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, selamat siang ya. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, kita ketemu minggu depan ya. Selamat siang Bapak. ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk Yuda, ada yang tidak kuliah ya hari ini ya? Ada yang tidak Hadir. kuliah Yuda ya? Hadir semua, Ada Pak. semua? Oke, ya, terima kasih ya. Baik, Bapak. Izin keluar dari Zoom ya. Jangan sampai telat, guys. Jangan nempel, guys. Gus.